dulu. Tasnya bisa ditaruh di meja situ kalau nggak ada catatan atau apa ya. Berkenan ambil mic-nya Pak. Cabut Pak. Ya, hidupin dulu. Ya. Kami tanya identitasnya Bapak, nama lengkapnya? Saya nama lengkapnya Johan SH ya. bin Idham. Betul ya? Betul Pak. Itu karena tertulis di sini, karena banyak nama Johan gitu. Lahir di Lampung tanggal 12 Desember 1966. ya, agama saudara Agama Muslim Islam. Islam. Pekerjaannya Saya purna dari pegawai negeri sipil. PNS ya saudara. Purna tugas. Sudah purna tugas Pak. Oh, udah pernah ya. Dulunya ASN ya. Ya, betul. Tinggalnya di Saribumi Indah ya, Binong. Ya, Betul ya? Ada hubungan saudara dengan terdakwa? tidak ada Pak. Hubungan pekerjaan nggak ada? Tidak ada. Nggak ada. Oke. Memberikan keterangan di bawah sumpah ya? Siap. Oke. Terkait keterangan saksi ada tanggapan? Cukup ya? Berkenan berdiri Bapak. Mungkin izin yang mulia biar sopan kecamatan dulu taruh aja dulu. Oh iya enggak. Ya taruh aja dulu ya. Ya. Penasihat hukum melihat dari estetikanya gitu ya. Terima kasih ya. Ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dan tidak lain daripada yang sebenarnya. daripada yang sebenarnya. Silahkan duduk. Saudara nanti akan mendapat pertanyaan dari penuntut umum, dari penasihat hukum ya. Tiba-tiba bila harus kami potong untuk skors, kami akan potong dalam keadaan berbicara. Kami mohon maaf ya, bukan berarti kami tidak sopan. Penuntut umum silahkan mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih yang mulia. Saksi Johan, saya manggil Pak Johan ya. Pak Johan, kenal dengan terdakwa? Tidak kenal sebelumnya Pak, baru setelah ini aja. Setelah ini aja. Bapak kan itu purna tugas ya? Betul Pak. Pensiunan apa Bapak? Pensiunan ASN Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang. Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang. Pensiun tahun berapa? Saya pensiun di akhir tahun 2024 Desember. Akhir tahun 2024. Jadi Bapak pernah menerima permohonan berkas dari Notaris Sukamto untuk peralihan balik nama? Betul Pak, saya pernah menerima berkas dari Notaris Sukamto melalui Pak Wahyu. Itu peralihan nama ataupun berkas sertifikat tanah atas nama siapa Bapak? Dan siapa pemohonnya? Karena udah lama ya, jadi saya jujur aja nggak ingat lagi pihaknya. Cuman kalau jenis pendaftarannya adalah pendaftaran pewarisan. Pewarisan hak. Ya. Ingat nama pewarisnya? Pewarisnya saya nggak apa ya. Pewarisnya itu kalau nggak salah Sumita Chandra kalau nggak salah. Yang pewarisnya? Ya, iya betul. Untuk sertifikat nomor 5 Lemo, benar atau tidak Bapak? Benar Pak. Benar ya. Terhadap permohonan sertifikat balik nama tersebut dari Sumitra Chandra kepada Pak Cabe Chandra, ini saya ingatkan, setelah menerima berkas permohonan, apa selanjutnya yang dilakukan oleh Bapak? Setelah saya menerima permohonan berkas, saya verifikasi berkas. Verifikasi berkas. Seperti apa verifikasi berkasnya? Seperti memeriksa kelengkapan berkas, dilanjutkan dengan persiapan untuk pendaftaran apabila berkas itu clear and clean. Clear and clean. Administrasinya ingat nggak Pak? Apa aja yang harus dilampirkan ke Notaris Sukamto atas untuk peralihan hak atas tanah 05 Lembang
Kalau secara detail saya tidak mengingat satu persatu. Yang saya pastikan ada pada saat itu sertifikat aslinya dan surat-surat dasar-dasar peralihan serta data-data pendukung. Data-data pendukung itu termasuk lampiran 13, pembayaran BPHTB, Ya, dan lain-lain ya Pak. ya betul. Untuk administrasi tersebut apakah memang sudah lengkap pada saat itu? Kalau administrasi saat itu kita sudah pelajari, sudah lengkap, sudah ada kelengkapan tersebut sudah ada. Terlepas dari suratnya itu sudah ada, pokoknya sudah lengkap intinya sudah ada. Sudah dinyatakan lengkap oleh BPN. Ya, untuk secara ini sudah lengkap. Sudah berarti sudah bisa masuk tahap selanjutnya seperti itu dari administrasi yang sudah dilampirkan. Kalau untuk persyaratan kelengkapan memang sudah lengkap. Namun saya berkoordinasi dulu dengan atasan saya Untuk koordinasi yang seperti apa? menanyakan mengingat bahwa si luasan tanah itu sangat tidak biasa gitu karena sangat luas. Jadi saya menjadi dasar saya harus lebih hati-hati aja gitu. Ya, akhirnya berkoordinasi lah dengan atasan saya. Hasil koordinasi akhirnya? Setelah saya berkoordinasi dengan kasih SKP dan beliau menjelaskan kepada saya, tolong ini jangan didaftar dulu, ditunda dulu. Untuk di hold dulu. Ya, di hold dulu. Ya. Alasannya karena apa Pak? Kalau alasan itu saya juga nggak dijelaskan ya, cuman hanya pesannya seperti itu untuk dipending dulu pendaftarannya. Untuk dipending dulu. Ya. Terus segala administrasi kan sudah Bapak cek sudah diperlihatkan ya. Untuk lampiran 13 apakah itu sudah clear ataupun sudah selesai lampiran 13 pada saat proses untuk balik nama? Kalau pengisian lampiran 13 itu sih sesuai dengan formatnya. Sesuai dengan format. Iya. Berarti sudah selesai menurut BPN ya? Iya, formatnya nggak ada yang salah di situ karena saya jujur tidak tahu persoalan apa-apa. Dia ada berkas, saya periksa, ada kelengkapannya seperti itu. Seperti itu. Jadi apa yang disampaikan ke BPN yang Bapak terima sudah dicek dan memang sudah lengkap semua. Ya. Terus terhadap sertifikat yang di hold tersebut untuk pengajuan balik namanya, tindak lanjutnya apa harus itu Bapak? Tadi saya sudah sampaikan setelah kelengkapannya itu ada, saya berkoordinasi dengan kasih SKP dan dari kasih SKP supaya tidak mendaftarkan dahulu. Itu aja, saya sampai ke situ aja. Jadi saya sampaikan ke situ perintahnya seperti itu, ya udah saya pending. Oke, terus terhadap sertifikat itu dikembalikan atau seperti apa? Dalam hal ini, waktu ketika di pending itu ada dari Polda Metro Jaya datang ke kantor pertanahan. Datang ke kantor pertanahan. Ya, untuk mengambil atau menyita sertifikat tersebut. Lalu akhirnya karena dari saya menerima dari teman saya yang namanya Wayono yang sama-sama di BPN juga, yang notabene-nya menerima berkas dari Pak Sukamto tadi, menyerahkan sertifikat itu ke Polda Metro Jaya dan saya menyaksikan dengan Pak Edi Widahyono yang kasih SKP tadi. Itu seluruh administrasi balik nama atau hanya sertifikatnya saja yang diberikan kepada Polda?
Waktu itu yang menyerahkan Pak Wayono, tapi yang tahu saya yang diserahkan sertifikatnya saja. Untuk administrasi lainnya itu di mana? Dipegang kembali sama si ya, karena berkas itu posisinya di saya kan, jadi bukan itu nggak dikembalikan. Jadi tidak dikembalikan. Ya, seingat saya begitu Pak ya, maaf, saya sudah lama lupa jadi enggak. Saya ingat Bapak seluruh administrasi berkas selain sertifikat berarti masih di Bapak, tidak dikembalikan ke pemohon, baik itu Pak Sukanto ataupun ke Pak Charlie. Nah ini yang saya jujur saya takut lupa ya. Saya sepertinya saya juga udah lama saya udah nggak inget itu. Saya nggak inget itu. Nggak inget itu. Jadi alasan tidak dilanjutkan karena juga ada laporan ya dari Polda, akhirnya sertifikat disita dan diberikan ke Polda. Iya betul. Pas, ya. Untuk penuntut umum lain, kita akan skors persidangan ini, kita akan beri kesempatan setelah skors dilakukan. Kita akan bertemu sampai dengan pukul 19.00, sidang di skors. Itu mic ya, cabut aja Pak. Hidupin dulu tes. Ada kuat Pak? Cek. Mari Pak Jaka silakan. Skors dicabut, sidang dilanjutkan. Penuntut umum silakan melanjutkan pertanyaannya. Bapak tadi menyinggung tentang kelengkapan dari persyaratan untuk pengalihan balik nama ya. Yang kami tanyakan waktu itu sebenarnya alasan kenapa itu ditolak itu kenapa? Apakah memang ada satu permohonan dari pihak ketiga untuk itu ditolak atau apa yang terjadi sebenarnya bagaimana? Baik Bu, seperti yang tadi saya sampaikan, setelah saya memverifikasi berkas, saya berkoordinasi dengan bagian SKP. Jadi SKP itu, dari SKP itulah yang menyatakan permohonan ini mohon dipending. Itu aja. Tidak berbicara faktor-faktornya kenapa harus ditolak begitu atau dipending? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Apakah keputusan itu tidak lama setelah itu ada pihak dari Polda yang datang? Setelah berapa lama? Itu saya lupa Bu. Saya lupa, nggak ingat saya. Dalam minggu itu juga atau serang? Dalam waktu paling seminggu itu. Tidak lama Bu. Saya nggak ingat. Nah, selanjutnya yang membawa itu berkas itu ke Bapak itu siapa? Jadi yang bawa berkas itu ke saya itu Pak Wahyono namanya. Pak Wahyono itu adalah pegawai BPN juga yang bagian pengukuran. Cuman pas hari itu dia membawa berkas itu, walaupun di dalamnya itu adalah yang menerima kuasa dari pemohon itu adalah Pak Sukanto PPAT notaris. Lazimnya bagaimana Pak? Apa memang Pak Wahyono bagian itu atau seharusnya orang lain yang dalam jabatan lain yang membawa ke Bapak? Sebenarnya mekanisme yang di BPN itu kan harusnya kan itu ada loketnya pendaftaran lewat loket ya, karena Pak Wahyono itu adalah pegawai di situ kan, Pegawai di loket iya, maksudnya? pegawai loket pengukuran. Loket pengukuran. Apakah kalau pegawai loket pengukuran itu berarti dia juga turut mengukur atau karena memang kebetulan dia bertugas di situ sehingga dia yang bawa ke Bapak? Saya masalah itu saya nggak tahu. Tiba-tiba Pak Wahyono itu datang ke ruangan saya menyampaikan berkas itu. Berkas saja atau dengan orang yang mau menghadap?
Dengan Pak Wahyononya. Pak Wahyono saja, Ya. tidak membawa orang. Dia membawa anak buah saya. Hmm. Jadi anak buah saya mengantarkan Wahyono ke saya. Biasanya orang seperti itu. Ya kan tadi sudah sebut mekanisme yang sebenarnya pemohon itu datang ke loket, nanti diverifikasi dan bila waktunya sudah sampai, tugas saya kan nanti memeriksa, gitu, memverifikasi ulang. Oh, Bapak memverifikasi orang yang memang dapatnya dari petugas loket. Iya, permohonan itu kan lewat loket, ada antriannya ada. Oke. Nah, selanjutnya setelah Bapak lihat semua ini sudah sesuai sama prosedur Bapak. Setelah saya lihat, memang persyaratannya sudah sesuai dengan prosedur. Sesuai dengan prosedur. Sudah ada permohonan, sudah ada warisnya, sudah ada. Kalau di dalam lampiran 13 itu kan ada pernyataan di situ bahwa tidak bersengketa gitu ya, dan dikuasai secara fisik gitu. Karena yang dimohon tersebut tidak dalam keadaan sengketa dan dikuasai secara fisik. Ini memang harusnya orang yang melakukan permohonan ini tahu bahwa itu tidak dalam sengketa dan dikuasai secara fisik, atau cukup dia punya sertifikat terus bisa bikin Jadi gini Bu, mekanismenya. mengisi formulir ini. Ketika permohonan itu didaftar, itu persyaratan bakunya itu SOP-nya sudah ada permohonan masuk. Jadi saya nggak tahu pembuatan itu. Ketika berkas itu sampai di meja saya, itu sudah ada itu. Sudah ada permohonan persyaratan peralihan tadi. Terima kasih Pak. Saudara saksi, kami dari TV Majelis Hakim Mulia kami melanjutkan. Saudara saksi, untuk coba saudara jelaskan mekanisme permohonan balik nama yang berlaku di BPN Kabupaten Kami. Baik, Pak. Permohonan itu tentunya sudah ada loketnya, sudah ada daftar antriannya, sudah ada itu persyaratan lengkap, sudah ada daftar antriannya, daftar online-nya. Terus setelah itu Baru berkas itu nanti dilayani sesuai dengan perjanjian online-nya. oke, lalu Ya, tidak. kalau untuk peralihan nama, balik nama, Ya. apa yang harus dilakukan? Kalau untuk balik nama, pertama kewajiban pemohon itu melengkapi kelengkapan berkas. Contohnya, Seperti gini, kalau ada peralihan hak karena peristiwa hukum atau perbuatan hukum, itu kan kalau perbuatan hukum membuatkan akte, kalau dia perwasiat surat keterangan waris sama sertifikat asli dengan permohonan serta kewajiban pajak PPh dan BPHTB sesuai dengan SOP yang ada. enggak, jadi maksud saya begini loh, Bapak saksi. Jadi tadi permohonan itu dimasukkan di loket. Ya. Setelah permohonan ini di loket diapain? Kan tentu ada tindakan Ya, selanjutnya gimana? jadi setelah masuk di loket diverifikasi, ya diperiksa kelengkapannya oleh petugas verifikasi. Petugas loket atau Ya. petugas verifikasi? Bukan, Beda. petugas loket beda, menerima saja, dilanjutkan dengan bagian verifikasi. Oke, setelah misalnya goal ini lolos, Ya. verifikasi kemudian Kalau tidak ada yang perlu kita tanyakan, kita ragu-ragu, itu bisa dilanjutkan. oh kalau tidak ada yang perlu apa? Kalau kita kan seperti gini Pak, ketika ada petugas verifikasi itu kan ruangannya berbeda. Kalau ada petugas verifikasi itu berkoordinasi dengan kita, menanya lah, kurang ada keyakinan untuk mendaftarkan, mereka akan bertanya ke kita. Oke, setelah lolos verifikasi itu dikemanakan lagi? Ya, verifikasi itu mengecek kelengkapan berkas. Ya, setelah lengkap, Nah, baru nanti kita didaftar. Kalau yang lengkap
kita tidak ada pertanyaan dari bagian verifikasi, kita daftar langsung ke SPS sudah. Kita daftar, setelah didaftar, permohonan ini dikemanakan lagi? Di daftar ada nanti pembayaran PNBP. Oke, PNBP, terus selanjutnya Diproses. itu yang mau proses di mana? Di BPN itu sudah ada bagian-bagiannya pada diputar itu. Oke, kalau balik nama, Kalau balik nama itu ya nanti setelah ada pembayaran PNBP, berkasnya dianggap udah valid, itu ada bagian hasil buku tanah untuk mengumpulkan buku tanahnya menjadi satu tanah. Dan selanjutnya proses selanjutnya sampai dengan penandatanganan. kapan yang saudara saksi mengatakan bahwa itu sudah diantarkan Pak Wahono, kemudian saya verifikasi. Ya. Dari mekanisme yang Anda sampaikan ini, kapan itu sampainya ke Pak Johan? Saya nggak ingat Pak kalau tanggalnya. Bukan, maksud saya dari rangkaian ini loh, proses ini setelah masuk ke loket nih. Ya. Apabila ada keraguan diverifikasi, Ya. kalau tidak ada keraguan langsung didaftarkan, langsung dibuat dianukan untuk PNBP. Ya. Setelah itu langsung ke Bapak, Enggak, ke buku tanah. ke bagian buku Buku tanah. tanah untuk mensatukan arsipnya menjadi Oke. satu dan ada bagian penelitian Di dari situ ada nggak, ada berapa loket di kantor kabupaten atau BPN Kabupaten Tangerang itu? kalau ditanya loket satu persatunya saya juga Nggak tahu. nggak bisa. Jenis loketnya? Kalau jenis itu kan macam-macam pelayanan. Ya, oke ya. Ya, ada pelayanan pendaftaran. Pendaftaran. Pertama kali. Iya, Ada pendaftaran peralihan. Ada peralihan. Ada pendaftaran pengukuran. Oke. Kan gitu-gitu. Oh itu. Ya. Pak Wahono ini tadi Bapak bilang di loket pengukuran. Ya. Ini yang dimintakan peralihan. Bukan, dia yang menerima dari si kuasa itu memberi kuasa ke PPAT Sukamto. Sukamto itu menyerahkan lagi ke Pak Wahyono. Wahyono itu pegawai BPN itu adalah yang membawanya ke saya, mungkin karena sesama ini saya punya pekerjaan jadi dibawa ke saya. Oh gitu. Jadi yang bawa berkas ini ke Bapak itu Wahono. Wahyono. 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 Ya. Wahyono. Nah, pernah nggak Pak Johan verifikasi berkas yang disampaikan oleh Wahyono itu? Yang memverifikasi itu kita kan walaupun lewat masuk ke tempat saya tetap kita serahkan ke verifikasi. Dan verifikasi itu kan khusus untuk mengecek kelengkapan. Tapi ketika orang verifikasi ada keraguan dia akan melapor, Pak ini coba dicek lebih dalam. Nah, disitulah saya menghadap ke Pak Edi kasih SKP apakah ini ada sudah clear belum ini untuk didaftarkan. Di dalam permohonan yang diajukan oleh siapa tadi? Sukamto ya? Ya. Apakah saudara melihat ada dokumen-dokumen yang dilampirkan? Berkas yang dilampirkan, dokumen yang dilampirkan, ya standar saja untuk persyaratan untuk peralihan pewarisan. Oke, ini ditunjukkan kepada saudara. Apakah ini termasuk dokumen lampiran di dalam permohonan yang disampaikan oleh Sukamto itu ya? Yang disampaikan Sukamto kepada Wahyono dan Wahyono menyerahkan ke Pak Johan ya? Ya. Oke, coba ini tunjukkan. Tujuh saksi, penasihat hukum dan terdakwa. Kali Bapak. Ditunjukkan surat kuasa yang bertanda tangan Ibu Charlie Chandra dan surat pernyataan tanah, kemudian lampiran 13. Silakan Pak. Bapak pernah lihat surat-surat ini? Pada saat memberikan berkas langsung untuk peralihan hak waris Pak Charlie. Pakai mic.
Kalau nggak tahu, jawab nggak tahu. Ini ada ini. Kalau formnya ini formatnya ada. Format ini. pertanyaan Yang ini atau bukannya nggak tahu. nggak tahu. Kalau yang ini atau bukan nggak tahu. Kalau format ini ada. Format ini ada, tapi begini formatnya. Iya, permohonannya seperti ini. Ini namanya diambil form. Iya. Permohonan. Tapi ada kalimat di bawah ini. Wajah nggak apa. Nggak ingat. Surat kuasa ini ada. Pinjam lampiran yang 13 dan yang ada 14 tadi. Ada, tapi nggak tahu yang ini atau bukannya. Ini formulirnya. Bapak perlu pakai kacamata. Pakailah. Ini masih sama form 13, cuman Tadi beda dengan ini. jadi ini Pak form 13. Yang ditanya itu oleh jaksa, apakah Bapak melihat waktu dimasukkan dokumen-dokumen ini atau nggak ingat lagi? Saya nggak ingat kalau form ini seperti ini apa enggaknya. Saya nggak ingat. Oh, yang form yang benar yang begini. Ini sama-sama form 13 juga. Iya. Tapi ada pernyataannya sepertinya ada. Tapi ini ada kalimat ini. Ini kalimat ini katanya nggak ada di sini di lampiran 13 seperti yang di sini kan nggak ada. Saya nggak ingat. Nggak ingat. Oke, ya. Cukup? Ya. Kami lanjutkan yang Lanjutlah. Jadi saat Sukamto lewat Badiono mengajukan balik nama SHM nomor 5 Lemo disampaikan kepada saudara, apa saja yang dokumen yang dilakukan? Nggak ingat, tadi saya sudah tanya, nggak ingat lagi. Saya nggak hafal persis Pak, nggak ingat. Nggak saya. hafal. Ya. Ada sertifikatnya nggak dikasih? Sertifikat ada, yang saya tahu sertifikat aslinya ada, Itu yang yang dilampirkan itu. Oke. Tadi saudara menjelaskan bahwa ini kan tidak bisa ditindaklanjuti karena ada permohonan atau apa dari polisi. Tidak bisa dilanjutin setelah saya berkoordinasi dengan kasih SKP. Oke. Setelah itu dokumennya dikemanakan? Dokumen tetap sama saya, cuman perintahnya dari kasih SKP jangan didaftarkan dulu, di pending. Dokumennya tetap di Pak Johan. Tetap sementara saya dipegang saya. Dokumen-dokumen yang dikasih apa? Yang dikembalikan apa? Dikembalikan sesuai dengan yang didaftarkan waktu itu aja Pak. Selengkapnya. Dikembalikan ke siapa? Dikembalikan ke staf saya karena bagian tempat saya bagian peralihan, jadi saya harus mengamankan itu gitu. Dikembalikan ke staf, oleh staf dikemanakan? Ya kami amankan Pak, di lemari kami simpan. Sama sertifikatnya juga? Ya waktu itu sebelum ada penyitaan dari Polda memang kami yang simpan. Oh, disimpan? Ya. Semuanya? Ya. Yang disita polisi apa saja? Yang disita polisi yang saya ingat itu sertifikatnya Pak. Hanya sertifikat? Sepertinya ya Pak, saya nggak ingat. Jadi kalau ingat. Yang diingat hanya sertifikat. Sertifikat, sebetulnya sertifikat saja Pak. Gitu. Jadi saudara tidak pernah melihat ini? Tidak ingat? Yang ditunjukkan ya, dengan ini? Iya, format seperti itu ada, tapi saya nggak sampai ke bawah itu saya. Oh gitu. Ini kami bacakan poin BAP saudara, poin 9. Coba. 9 tetap saya jelaskan bahwa saya tidak ingat isi berkas permohonan yang dilakukan dalam berkas permohonan balik nama yang dibawa dan diserahkan oleh saudara Wadiono pada saya. Namun saya ingat berkasnya adalah sebagai berikut. A. Surat permohonan peralihan dalam kurung lampiran 13. B. Tanda terima dokumen nomor berkas 153429136/23 atas nama penerima dokumen Sukamto. C. Berkas daftar online tanggal 10 Februari 2023. D. Lembar pengecekan sertifikat tanggal 1 Februari 2023. E. Surat kuasa dari Charlie kepada Sukamto SHSK MKM. F. Surat pernyataan tanah-tanah yang telah dipunyai pemohon atau keluarga. G. Surat permohonan 301. A. Surat pengantar PPAT tanggal 9 Maret 2023
SPPT PBB tahun 2023, C. BPHTB, K. PPH, L. Akta kelahiran KK dan KTP atas nama Charlie, dan M. Surat keterangan kelahiran. Benar sekali. Ya benar Pak, sesuai dengan itu. Dekatkan mic. Cukup majelis hakim yang mulia. Cukup. Penasihat hukum terdakwa silakan mengajukan pertanyaan. Terima kasih majelis. Kami langsung saja bertanya ke saksi. Saksi pernah menerima berkas permohonan dari nama untuk dari pewaris Sumita Chandra kepada ahli waris Chandra. Pernah terima? Pernah Pak. Pernah terima. Lalu saksi tadi sesuai keterangan yang sudah ditanyakan oleh penuntut umum telah melakukan verifikasi berkas dan clear and clean. Maksudnya apa? Bukan begitu Pak. Jadi memeriksa kelengkapan berkas dan saya akan mendapatkan apabila sudah clear and clean. Apabila sudah clear and clear, itu yang saksi maksud ya? Iya, maksudnya. Lalu menurut sepengetahuan saksi, berkas-berkas yang diajukan sudah di clear and clear belum? Kalau berdasarkan persyaratan yang ada sesuai dengan SOP, itu sudah melengkapan berkas. Sudah lengkap? Sudah lengkap, berkasnya sudah lengkap. Artinya sudah bisa proses lebih lanjut. Ya. Lalu saksi juga penerima dalam salah satu persyaratan yang diperlukan surat keterangan hak miliknya, sertifikat hak miliknya diperlukan di saksi ingat nggak menerima sertifikat hak milik? Maksudnya sertifikatnya dilampirkan? Iya, menjadi lampiran. Oh iya, menjadi lampiran. Menjadi lampiran. Iya betul Pak. Saksi melihat isi sertifikat itu, merhatikan? Saya hanya baca sekilas saja nomor sertifikat, ada pemilik asalnya dan mau didaftarkan ke siapa, gitu, warisnya ke siapa, itu aja. Masih ingat nggak pemilik asalnya siapa? Kalau tidak salah pemilik asalnya Sumita Chandra. Oh, maksudnya sebelum balik nama, pemilik akhirnya itu si Iya Sumita pemilik, Chandra. saya tahu, saya bacanya pemilik akhir karena saya mempelajarinya dari yang nama terakhir ini akan menjadi nama siapa. Itu yang saksi baca ya? Iya betul. Awalnya nggak saksi baca. Nggak itu kesana karena pemotongnya itu udah dicoret, yang lamanya udah, yang terakhir yang punya hak. Oh, ini sebagai informasi, mohon izin Ambil memberikan informasinya. Ini pemilik pertama adalah Tepitnio. Oh, itu ditanya aja Pak Tepitnio, Gak usah ada konfirmasi lagi, apa informasi gitu. tapi dicoret, sudah dicoret. Nah, itu pertanyaan. Pertanyaannya, apa artinya sudah dicoret? Arti dicoret itu apa? Dicoret itu apabila sudah ada peralihan hak. Setelah ada peralihan hak Ya, dari setelah ada peralihan hak, pemilik asalnya itu akan dicoret dan yang menjadi nama pemegang hak baru adalah yang diketik terbaru. yang berikutnya. Ya. Lalu pemilik kedua di sini kembali ke pertama tadi, setelah dicoret apakah dia masih sebagai pemegang hak, pemilik hak atas nama? Kalau sudah dicoret berarti sudah beralih, Pak. Sudah beralih. Iya, betul. Lalu kedua, pemilik kedua adalah Khairul Wijaya. Khairul Wijaya ini telah terjadi peralihannya itu 22 November 1986 dan dicoret lagi. Ya. Apakah itu artinya sama?
Artinya semua yang sudah dicoret itu berarti sudah tidak ada lagi haknya di situ. Tidak memiliki hak lagi. Sudah dialihkan. Sudah dialihkan. Pemilik terakhir seperti yang saksi jelaskan tadi, ini adalah Sumita Chandra. Ya. Ya. Pertanyaan saya, apakah dia orang yang berhak untuk pemilik hak atas tanah di seluas 87.100 di Lemo ini? Gimana Pak? Nama terakhir setelah si Khairul Wijaya ini dicoret pada 22 November 1986. Nama terakhir yang muncul adalah Sumita Chandra. Dialihkan ke Sumita Chandra pada tanggal 26 Desember 1988. Ya. Pertanyaan saya, apakah Sumita Chandra ini pemilik hak atas tanah? Secara aturan iya, dia pemiliknya. Dialah Karena pemilik sudah hak, ya? didaftarkan, karena sudah didaftar. Dialah pemilik hak atas tanah ya. Oke. Kita lanjut. Pada saat sebelum mengajukan proses balik nama, telah dilakukan pengecekan sebanyak 2 kali. 2016 pernah dilakukan pengecekan. Lalu 2023 juga pernah dilakukan pengecekan. Bentar ya. SKPT tersebut telah dilakukan pengecekan dan hasilnya sebentar kita menunjukkan tidak ada sita, tidak diagunkan, tidak dalam blokir, dan tidak dalam keadaan sita inisiatif dari kementerian. Apa yang saksi tahu mengenai SKPT ini? SKPT itu adalah surat keterangan pendaftaran tanah, pengecekan sertifikat secara tertulis. Kalau itu tujuannya benar untuk melaksanakan peralihan itu, bagusnya seperti itu dicek, karena nggak menutup kemungkinan Pak habis dibikin SKPT hari ini besoknya sudah ada blokir, itu bisa banyak terjadi. Tapi sepanjang dia tidak ada blokir, tidak sudah diagunkan, tidak terdapat blokir, tidak terdapat blokir inisiatif kementerian, tidak terdapat serta jaminan, sertifikatnya tidak terdapat sengketa konflik perkara, artinya clear tanah tersebut. Ya waktu itu mungkin begitu Pak. Ini kita mengajukan pada Januari 2023, 30 Januari 2023. Apakah artinya ini sampai dengan 30 Januari 2023 itu masih clear and clean seperti ini? Ini informasi, ini kan SKPT Pak, jadi sifatnya online. Betul. Ya, jadi saya nggak bisa menjawab persoalan ini, saya nggak tahu hal itu, karena sifatnya jawabannya melalui online juga gitu. Tapi ini valid nggak sih? Sah nggak sih produk ini? Kalau produknya produk BPN benar. Lalu kalau ada laporan polisi, apakah keluar juga di sini dalam SKPT ini? Kalau didaftar dengan membayar PNBP, dia dicatat. Bukan itu maksudnya. Jika ternyata pemilik dari sertifikat ini atau ahli warisnya sedang dilaporkan ke polisi, apakah muncul juga ini dalam ini? Wah, saya nggak tahu itu. Nggak tahu Nggak ya. tahu saya kalau itu, karena saya nggak sampai ke sana. Kalau sedang dalam gugatan muncul loh. Ya kembali ke yang tadi Pak, kalau didaftarkan didaftarkan di buku tanahnya akan
terdetek di sini, tercatat. Mohon izin menunjukkan majelis. Mari. Mari Bapak. Ini majelis satu yang bertanya tetap dalam rekaman. Ya. Ini saksi tahu itu? Mari saya baca dulu biar terang. Ditujukan kepada saksi surat berupa pengecekan sertifikat. Ya, tahu ini? Iya, benar tahu ini Pak. Saksi tahu ya? Oke. Di sini kan clear ini. Ya, tidak sedang diagunkan, tidak dalam blokir, tidak terdapat blokir inisiatif kementerian, tidak terdapat sita, tidak dalam perkara. Betul ya? Ya, secara data begitu di data KKP seperti itu. Nah, kalau ada perkara, ini mohon izin kembali. Ya. Ini contoh surat pengecekan sertifikat yang ada perkaranya. Ini. Begini ya Apakah contohnya. ini? Itu yang merah-merah aja yang baca. Ya seharusnya seperti ini Pak. Seharusnya Mau seperti ini. pakai kacamata tapi nggak mau pakai kacamata. Iya, kacamata saya di tas tadi Pak. Iya. Kan disuruh tinggal. Tas mana? Tas yang tadi. Ada disita nggak itu tas itu? Enggak disita, ambil itu tas. Itu di belakang. Saya harus Oh. keluar lagi lah. Enggak disita tuh tas itu. Lanjut. Jadi ini satu lagi yang blokir, mohon izin Itu majelis. contoh yang pembanding diblokir ini. itu. Itu contoh. Itu yang merah-merahnya aja. Iya, iya benar. Begitu ya, contoh kalau yang Blokir ya? diblokir. Blokir. Pertanyaan saya, kalau ada laporan polisi, apakah muncul juga di sini? Kalau yang didaftarkan ya iya. Jadi kami tuh bagiannya beda lagi Pak di bagian pemblokiran itu. Harus didaftarkan Iya, dulu. didaftarkan. Harus ada pencatatan. Kita lanjut. Di database-nya itu disimpan Pak. Ada di M itu ada Kita catatan. lanjut sambil duduk ya. Baik, baik. Pak, jadi Pak, kacamata. Ya, boleh. Ambil minum juga boleh. Kacamata juga boleh. Enggak disita itu. Iya, tadi Bapak taruh di sini. Ah. Sekarang iya. Karena orang pakai kacamata di mata itu, karena mata kabur. Kalau taruh di kepala, entah apa yang kabur. Iya. Lanjut. Baik, terima kasih yang mulia. Kita telah menunjukkan tadi SKPT ya, SKPT surat pengecekan tanah, di mana pada saat ada blokir maka di situ akan muncul, ada sita juga akan muncul. Jadi apakah saksi yang menangani pemblokiran seperti ini? Bagian saksi bukan? Yang menangani bagian blokir ini bukan bagian saya. Artinya loket mana, bagian mana yang Di memberikan loket. catatan itu? Di loket pendaftaran waktu itu ya Pak ya. Karena aturan ini kadang-kadang dulu di loket pendaftaran ada aturan baru pindah lagi lah ke bagian peralihan gitu. Itu kita ngikutin aturan aja. Pada saat itu di pendaftaran yang berwenang untuk mencatat pemblokiran. Oke. Tadi saksi menjelaskan bahwa berkas permohonan yang diajukan itu sudah lengkap, gitu ya. Ya, Tapi setelah saksi koordinasi dengan atasan, saksi SKP tadi, betul. dia minta supaya dipending. Betul. Dia bilang alasannya apa dia? Saya sampai saat ini nggak pernah dikasih tahu kenapa di itu. Saya nggak tahu. Saksi katanya itu, ini kan sudah lengkap. Kenapa mesti dipending lagi? Saya udah sampaikan seperti itu, tapi beliau pindahnya dipending gitu aja. Tanpa menjelaskan alasannya apa? Tidak tahu saya persoalannya apa. Sudah dijawab. Baik. Saksi masih ingat kapan sertifikat 5 lemon disita? Saya nggak ingat tanggalnya, tapi ingat hari Jumat
Nah, ya. Saya informasikan sertifikat nomor 5 Lemo ini disita oleh penyidik Polda Metro Jaya pada tanggal 3 Maret 2023. 3 Maret. Ya. Saksi nggak tahu ya? Nggak lupa. Tapi Oke. bisa. Setahu saksi terkait apa ya penyitaan ini dilakukan oleh penyidik? Penyitaan itu juga saya nggak diberitahu oleh Pak sebagai SKP. Jadi disita itu untuk apa itu saja nggak tahu. Alasan penyitaan saksi nggak tahu ya? Nggak tahu. Lalu setahu saksi permohonan ini sudah dieksekusi belum? Artinya sudah diajukan dan sudah ada hasilnya belum? Permohonan ini kalau untuk permohonan yang tadi karena disuruh pending, jadi nggak jadi didaftarkan, tidak ada pendaftaran ke BPN, belum masuk. Belum masuk ke pendaftaran, belum masuk ke sistem ya? Belum ke sistem. Belum ke sistem. Artinya masih berada di seperti yang saksi jelaskan tadi, masih ada berkasnya di lacinya saksi gitu. Ya. Lalu terkait dengan pendaftaran pertama kali, apa yang saksi tahu tentang pendaftaran pertama kali ini? Pendaftaran pertama kali karena bagian saya itu hanya menerima pendaftaran peralihan, jadi nggak mencari asal muasal sertifikat itu tersebut, saya nggak sampai. Bukan urusan saksi lah gitu ya. Urusan saya itu. Lalu setahu saksi, siapa yang menandatangani permohonan balik nama tersebut? Terdakwa ini kan? Atau siapa yang menandatangani permohonan lampiran 13 tadi? Aduh, saya lupa Mbak. Oh, baik. Permohonan itu permohonan POM 13 kan Pak ya? Betul. Satu lagi, form lampiran 13 yang kita permasalahkan sini itu blanko atau apa itu? Blanko. Blanko. Ya. Jadi setiap saat bisa diambil dari Ya. BPN. Kalau dulu setiap map peralihan itu ada di dalamnya sudah disiapkan. Di dalamnya sudah disiapkan. Ya, formnya. Oke, dilanjutkan. Masyarakat. Saksi, tadi kan saudara menggunakan parameter clear and clean untuk memverifikasi data yang sampai kepada saudara dari Wahyono tadi ya. Pertanyaan saya, parameter clear and clean itu apakah hanya kelengkapan, formil, atau juga termasuk pemeriksaan substansial? Clear and clean itu kan gini Pak, walaupun secara persyaratan sudah lengkap, kita untuk unsur kehati-hatian kita perlu berkoordinasi. Karena mengingat tadi saya bilang ini kan memang nggak biasa luas, dan saya dia harus membedakan antara permohonan yang cuman hanya rumah mungkin, pokoknya kita bandingkan, bedakan, itu aja sih dasarnya kalau saya. Parameter tentang luasan tanah itu apakah itu subjektivitas saksi yang menilai ini luas terus harus lapor, atau memang ada aturan internal batasan sekian harus begini atau Tidak ada Pak. Tidak ada? Aturan internal nggak ada, cuman hati nurani aja. Saya pengen kok ini gitu, ada yang begini, masih ada yang luas segini untuk dialihkan. Saya harus hati-hati karena saya bertanggung jawab atas produk itu. Kalau dalam konteks bank itu kan ada prinsip mengenal nasabah. Nah, dalam konteks BPN untuk melakukan verifikasi clear and clean, ada nggak prinsip-prinsip kehati-hatian yang kemudian dituangkan sebagai acuan saudara untuk memverifikasi pendaftaran peralihan itu yang dokumennya sampai saudara?
Saya kurang paham itu Pak. Yang jelas waktu itu saya biar berhati-hati aja. Spontan saya ingin bertanya ke atasan saya. Subjektif sifatnya ya. Ya, subjektif ya. Nanya aja, ini ya disambutlah dengan itu. Adanya begitu. Ya sudah, itu sudah terjawab. Kalau yang terkait syarat itu kan objektif, ada ketentuannya ya. Iya. Cuman kalau luasan itu subjektif karena saudara bertanya kok seperti ini laku lapor udah di pending. Pertanyaan saya tadi belum penegasan saja. Di pending itu ada surat perintah pending tidak? Tidak ada Pak. Nah, hanya lisan ya. Hanya lisan. Oke, saya lanjutkan. Tadi saudara katakan di dalam sertifikat hak milik itu kan ada peralihan hak. Jadi pemegang hak kemudian dicoret berarti bukan pemegang hak beralih ke yang lainnya. Betul. Secara material kan di situ ada proses peralihan hak di mana pemegang hak sebelumnya itu tidak memiliki hak karena terjadi peralihan, baik karena jual beli, waris atau yang lainnya. Pertanyaan saya, dari yang dicoret-coret tadi, saudara memeriksa nggak secara material terhadap warga AJB-AJB-nya benar ada enggak, benar-benar beralih tidak, atau hanya melihat coret-coret gitu saja? Saya hanya melihat pemegang hak terakhir. Kecuali kalau saya lihat ada dua pemegang hak yang belum dicoret. Baru diurut ke atas. Saya akan cari penyebabnya kenapa ini nggak dicoret. Tapi kalau ketika pemegang pertama dicoret, sudah ada pemegang kedua yang belum dicoret, berarti pemegang itu yang tidak dicoret, yang terakhir. Artinya verifikasi secara formil dicoret berarti sudah bukan pemegang hak dan itu menjadi dasar saudara. Betul. Baik. Nah yang terakhir ini kan akhirnya kasus ini bergulir begitu. Apakah bergulirnya kasus ini membuat pemegang haknya berubah kepada pihak yang lain selain dari apa yang tertera terakhir Sumita Chandra tadi? Saya nggak tahu kalau itu Pak, saya nggak sampai ke situ. Nah, pertanyaan saya sederhanakan kan pemegang hak terakhir kan Sumita Chandra. Ya. Proses ini kan dalam rangka mengalihkan hak dari Sumita Chandra kepada pemohon selaku ahli waris. Pertanyaannya, sertifikat itu pemegang haknya masih Sumita Chandra atau beralih ke ahli waris? Bisa beralih ke ahli waris. Bukan bisa, saat ini faktanya masih Sumita Chandra atau beralih? Saya tidak tahu Pak, karena saya sudah tidak di situ lagi. Dan Oh, pensiun kapan? saya Desember 2024. Terakhir waktu saudara menjabat sertifikat tadi Sumita Chandranya sudah dicoret atau masih ada nama Sumita Chandra? Saya tidak ingat Pak, saya nggak nanya. Enggak, yang saudara periksa kan terakhir Sumita Chandra. Ya. Pemegang hak terakhir dari sertifikat itu siapa terakhir? Karena begini Pak, ketika itu disita dari, Oh bukan ke sana. enggak, saya nggak hafal Pak. Nah, pertanyaan begini saudara. Sertifikat itu kan sampai kepada saudara. Saudara ngecek pemegang hak terakhir di sini Sumita Chandra. Ya. Terus proses ini kan akhirnya terpending. Ya. Pertanyaan saya, apakah kemudian bisa lompat berubah kepada ahli waris ini karena terpending? Ya kalau tidak ada pendaftaran tidak. Tidak. Nah, pertanyaannya berarti kan haknya tetap Sumita Chandra Iya, yang kalau- tertera. Saya tanya lagi, apakah ada sepengetahuan saudara karena sebelumnya kan saudara pegawai ya di situ. Peralihan hak atas sertifikat ini kepada entitas lain, perusahaan misalnya PT MBM, ada nggak? Itu tergantung ada permohonannya Pak. Ada atau tidak? Saya kurang tahu Pak. Nah, tidak tahu ya. Berarti masih Sumita Chandra ya. Saya tanya lagi. Saya tidak tahu. Apakah ada catatan itu kemudian menjadi pembebanan hutang terhadap pemohon? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Apakah kemudian ada juga ini pembebanan hutang terhadap PT MBM begitu? Saya nggak tahu. Tidak tahu. Baik, selanjutnya saksi. Saat proses sampai ke saudara, lihat ini. Terdakwa. Adakah terdakwa terlibat dalam proses sampai produk tadi sampai kepada saudara? Gimana Pak? Terdakwa ini saat berkas ini sampai kepada saudara, ada nggak peran terdakwa ini yang mengantarkan sampai berkas itu sampai ke saudara? Saya nggak ingat Pak. Ketemu nggak dengan terdakwa? Nggak ingat Pak saya. Hari ini saudara ingat peradilan wajahnya? Saya hanya kenal karena udah dibahas Pak aja. Tapi Ya, Pak Wayono saat itu bersama terdakwa nggak antar berkas? saya nggak ingat Pak. Pak Sudah Yono jawab. nggak. Sudah. Pak Yono hanya. Saya mau membersihkan terdakwa saja dan proses itu kan nggak ada gitu. Saya mau pastikan karena ada turut sertanya pasal 55-nya ini. Saya lanjutkan. Di form itu berarti ya form itu isi saudara nggak tahu. Formulir 13. Ada, tapi saya nggak baca sampai ke. Pertanyaan saya, waktu mengisi itu saudara tahu nggak yang nulis itu? Nggak ngisi Oh, nggak tahu. sudah cukup. Nggak tahu. Ya, kalau saya dalam cukup ini. Rekan lain silakan. Saudara
saksi ya. Tadi kan saudara saksi yang ditanyakan oleh Berkenan dekatkan mic. rekan penuntut umum, itu saudara mengatakan salah satu persyaratannya kan pembayaran PPNBM. Yang saudara maksud itu yang di PHTB. Ya, DPRTB. Artinya itu harus dibayar dulu baru Sudah bisa ada, sudah ada dilampirkan. Di berkas itu sudah ada. sudah ada dilampirkan. Artinya kalau sudah dilampirkan berarti sudah dibayar dulu oleh pemohon. Iya, sudah dibayar. Oh, baru bisa diproses ya. Iya. Kemudian ini ada surat permohonan 301 ini apa ya? 301 itu jenis permohonan di situ Pak. Nanti tinggal pilih yang kita mau ajukan apa, seperti pengukuran, nanti kita tandain hurufnya pengukuran. Jenis permohonan Di luar lampiran 13. ya itu form 13 sebenarnya Pak. Loh enggak, ini saya ngikutin keterangan saksi di BAP nomor 9. Tadi sudah dibacakan oleh rekan penuntut umum. Itu kan ada tadi yang berkasnya adalah sebagai berikut. Nah, saya perhatikan di poin G itu ada surat permohonan 301. Ini apa ya? Maaf, saya ulang ya. Jadi berkas yang saudara maksudkan sebagai kelengkapan tadi di dalam BAP saudara nomor 9 itu yang pertama surat permohonan peralihan buka kurung lampiran 13, tanda terima dokumen nomor berkas, kemudian berkas daftar online 10 Februari 2023, kemudian lembar pengecekan sertifikat 1 Februari 2023, surat kuasa dari Charlie kepada Sukamto, surat pernyataan tanah-tanah yang telah dipunyai pemohon atau keluarga, kemudian surat permohonan 301. Apa ini? Kalau permohonan 301 itu permohonan pendaftaran. Permohonan pendaftaran. Yang tanda tangan di situ siapa? Pemohon. Pemohon. Sama nggak dengan yang tanda tangan pada lampiran 13? Kalau permohonan lampiran 13 itu bisa memberi kuasa. Oke. Itu beda. Oh, kalau ini harus pemohon aslinya. Seharusnya ya. Ini dari online atau memang sama juga seperti lampiran 13 berbentuk belangko, tinggal diisi? Iya, tinggal diisi. Oh, tinggal diisi. Baik. Saksi sudah berapa lama kerja di BPN? Saya kerja di BPN ya dari tahun 90. Dari 90 ya, itu sudah cukup lama. Berarti sudah berpindah-pindah jabatan juga ya. Betul. Artinya kalau menindaklanjuti pertanyaan rekan kami sebelumnya, kalau melihat kelengkapan dokumen ini tanpa ada tadi intervensi dari pimpinan saudara, ini seharusnya sudah bisa jalan. Iya. Sudah bisa jalan. Betul. Nah, sekarang begini, kalau tidak ada pemberitahuan tadi, berapa lama proses setelah kelengkapan berkas ini kemudian menjadi balik nama? Kalau sesuai dengan SOP itu 5 hari. 5 hari harus dari pembayaran. Pembayaran apa nih? PNBP, pemasukan negara. Yang BPHTB tadi? Bukan, beda lagi. Oh, ada lagi. PPHTB itu disiapkan untuk pengajuannya, udah lengkap, udah ada di situ. Beda. Oh, jadi setelah dibayar BPHTB-nya, nanti setelah itu ada lagi pembayaran? Setelah diverifikasi ada PNBP namanya, pemasukan negara bukan pajak. Oh, oke. Nah, itu 5 hari jangka waktunya. Waktu itu kan belum zaman sertifikat elektronik, jadi lebih cepat. Oh, oke. Nah, pertanyaan saya, kalau kan tadi rekan kami sudah memperlihatkan ada SKPT, surat keterangan keterangan tanah yang tadi menunjukkan bahwa posisinya masih on. Ini tadi sudah diperlihatkan di depan yang mulia, tidak ada masalah. Nah, ini yang menjadi rujukan untuk setiap permohonan yang mau mengajukan permohonan hak, atau ada rujukan lain? Di BPN. Kita bicara di lembaganya. Jadi kalau setiap mau ada peralihan itu sebaiknya ngecekkan sertifikat, wajib dicek dulu sertifikatnya. Oke, dicek dulu. Ya, dicek dulu sertifikatnya. Ini berarti dilampirkan juga loh di dalam permohonan. Dilampirkan. Artinya pihak BPN juga bisa meng-cross check ulang. Iya. Kebenaran ini kan? Iya. Oke, nah terus ini dijadikan rujukan tidak? Apakah ada
sumber lain yang bisa menghambat terjadinya proses peralihan tadi? Iya, itu yang bukan menghambat menurut saya mah, karena saya tadi berkoordinasi aja. Iya, maksud kami kita nggak bicara itu. Artinya kalau itu tidak ada, tadi kan 5 hari. Nah, berarti pedomannya ini dengan kelengkapan yang tadi. Enggak serta-merta hanya pengecekan ini juga pedomannya. Oke. Ya. Apa? Coba dijelaskan. Kan pengecekannya ini kan buktinya ternyata kan di sini nggak bisa kita lanjutkan setelah ada koordinasi. Ternyata ada bukan begini saksi. Kita tidak berbicara masalah adanya. Ini kan saksi kan sudah lama bekerja di BPN. Kami pengen tahu ini dengan membandingkan apabila ada permohonan lain di luar permasalahan ini. Itu maksud kami. Jadi kalau ada yang mengajukan permohonan hak, tadi kan dicek dulu, sudah dilakukan pengecekan. Katakanlah seperti ini, kosong, tidak ada permasalahan, semua dalam kondisi on. Tapi kan saksi waktu saya tanya mengatakan proses itu 5 hari. Artinya yang menjadi pedoman BPN sehingga bisa itu menjadi 5 hari peralihan balik nama tadi, apakah cukup dengan berkas dan hasil pengecekan ini saja atau ada yang lain? Penyelesaian 5 hari itu apabila sudah didaftarkan, Pak. Sudah didaftarkan, pengertiannya bagaimana ini? Didaftarkan itu udah masuk ke sistem. Oh, di internalnya. Iya, udah masuk. Oke. Itu kan internal BPN yang Iya, mendaftarkan kan? iya. Bukan nggak ada urusan ke pemohon lagi ya? Iya. Itu internal yang mendaftarkan? Iya, bukan yang pemohon? ketika mendaftarkan si pemohon membayar uang PNBP itu berjalanlah yang tadi saya sebut 5 hari tadi. Oke. Baik. Nah, tadi menarik saksi maupun saksi-saksi sebelumnya tadi juga mengatakan kalau tidak ada pemberitahuan di sini berarti itu bisa jalan terus permohonannya terkait adanya masalah atau tidak. Tanda merah. Tanda merah tadi. Kalau nggak ada tanda merah bisa lanjut itu. Iya, kalau kita langsung pendaftaran ya terjadi mungkin seperti itu, produknya berjalan. Iya, artinya tadi kan sudah diperlihatkan. Ini kan ada yang bermasalah, ada merah-merahnya. Ya, Kan sudah diperlihatkan, bukan yang mulia juga. Ini ya. kita ulang dulu nih. Ini kan ada diberitahu di sini. Artinya dengan ada tanda merah ini, otomatis prosesnya tidak bisa dilakukan. Permohonan haknya. Nah, kalau seperti ini, apakah sama? Gimana ya? Saya kalau jadi ini Saya tengahi ya, Bapak perhatikan. Yang ada tanda merah boleh diproses nggak? yang ada tanda merah kan pasti tidak bisa didaftar. Oke. Sekarang kalau yang tidak ada tanda merah, Seharusnya bisa kalau tidak. itu jawabannya. Tapi faktanya Itu maksudnya. Ini itu jawabannya teman-teman. Siap. Lanjut. Udah ngantuk. Memang harus tengahi hakim. Cukup ya dulu ya. Tekan, ya. Oke, saudara saksi, dengan dok ya. Udah, lanjut saja. Siap. Ya, tadi setelah pimpinan saksi minta surat berkas tersebut ditunda, dijanji, kan dokumen-dokumen tersebut disimpan di dalam lacinya saksi ya. Betul ya? Ya. Itu kira-kira berapa lama berada di dalam lacinya saksi? Saya nggak ingat Pak, karena waktu itu tidak lama dari situ ada langsung perintah diamankan, tidak lama dari situ atasan saya yang ada datangnya penyitaan dari Polda. Jadi nggak lama lah setelah itu ya. Saya nggak ingat Ya, berapa hari itu. tentunya kan pada saat mengeluarkan surat dokumen-dokumen tersebut dari laci saksi kan tentunya dia masih sebelumnya itu kan masih tanggung jawab saksi kan ya. Itu mulai ada sertifikat, ada portfolio dan lain-lain. Betul ya? Jadi gini Pak, ketika itu ada mau penyitaan dari Polda, karena yang membawa berkas itu teman saya sendiri, si Wahyono, orang BPN sendiri. Jadi saya dengan adanya orang Polda, saya kembalikan ke si Wahyono untuk menyerahkan penyitaan dari Polda.
Tapi kan sebenarnya dari awal itu kan memang di bawah pengawasan saksi kan kalau dokumen-dokumen tersebut atas perintah dari atasan saksi untuk dipending. Iya. Apakah dengan adanya datangnya dengan ada datangnya orang Polda Metro Jaya, saksi begitu saja menyerahkan dokumen tersebut. Apakah ada dokumen yang mengikuti yang bersangkutan untuk mengambil dokumen-dokumen tersebut? Jadi waktu penyerahan pun saya menjadi saksi dalam penyerahan itu. Saksi aja, tidak ada melihat surat apa yang dibawa oleh Polda Metro Jaya sama sekali. Jadi setelah itu saksi lepaskan gitu aja dokumen semua. Karena perintah atasan seperti itu saya menjadi saksi dan dengan buktinya Itu perintah dari atasan. Iya. Atasan saksi siapa namanya? Dari SKP Pak. Pak siapa? Pak Edi di Doriono. Oh ya, tadi saksi sebutkan Pak Edi itu ya. Jadi Pak Edi itu memerintahkan saksi untuk menyerahkan dokumen yang saksi ambil dari laki tersebut ya. Iya. Sama-sama menyerahkan. Sama-sama menyerahkan tanpa membuat tanda terima sama sekali dokumen tersebut diambil oleh Polda Metro Jaya. Tanda terima kembali ke yang tadi Pak, karena saya mendapat berkat dari Wahyono, jadi ada tanda terimanya sama Pak Wahyono, ada dari situ. Oh jadi Pak Wahyono yang menyerahkan. Yang menyerahkan. Jadi Pak Wahyono yang menyerahkan. Saksi hanya mengambil dari dalam nasi aja. Menyerahkan bersama-sama di depan. Tentunya berkas-berkas tersebut ada di BPN Kabupaten Tangerang sebenarnya. Iya. Oke cukup. Ada? Ya. Saudara saksi, tadi saudara saksi mengatakan bahwa permohonan saudara terdakwa diminta pending oleh atasan saudara, walaupun tanpa alasan. Ya. Pertanyaannya, apakah bisa permohonan itu dipending tanpa ada alasan yang jelas, dan berapa lama biasanya terjadi itu? Kalau pertanyaannya apakah bisa, karena kami itu gimana dalam satu kantor itu kan bagian itu adalah bagian SKP, sengketa konflik perkara. Jadi si berkas itu kalau perintah dari atasan kami bagian itu udah menyarankan seperti itu, kami harus menanggapi itu dan harus memperhatikan itu. Ya. Terus terkait dengan pending, apakah ada waktunya berapa lama itu di pending? Secara aturan mungkin nggak ada aturan pending. Ya, ada aturan. Ya, namun itu kan seketika dari perintah pending itu langsung ke permintaan itu kan tidak makan waktu yang lama. Ketika permohonan tersebut dipending, apakah saudara memberitahukan atas peristiwa pending tersebut kepada pemohon? Saya sudah menyampaikan ke Pak Wahyono, karena kan saya melalui Pak Wahyono. Bentuk pemberitahuannya bisa atau tertulis? Bisa. Belum bisa didaftar. Belum bisa didaftar. Dan itu memang ketentuan di BPN seperti itu, hanya melalui lisan saja. Tidak ada aturan, karena internal kan saya menyampaikan itu dengan rekan sekerja saya bahwa ini belum bisa didaftar. Baik. Kalau kepada pemohon, apakah ada aturan untuk memberitahu pemohon secara tertulis? Ada? Kalau sudah didaftarkan, iya. Iya. Kalau sudah masuk ke sistem, iya harus. Kalau seperti ini pendingnya, apakah harus ada pemberitahuan secara tertulis kepada pemohon atau cukup dengan lisan saja? Ya, saya kurang paham itu Pak, karena saya tidak tahu aturan untuk siapa yang harus disampaikan itu. Karena belum terdaftar sih. Belum terdaftar. Saudara saksi, tadi saudara saksi ditunjukkan lampiran 13 dan lampiran 14, di mana lampiran 13 itu adalah permohonan dan lampiran 14 adalah sporadik, ada surat pernyataan tidak penguasaan visi. Jika permohonan pengalihan hak, apakah perlu pernyataan sporadik?
Secara aturan pernyataan itu harus ada. Secara aturan. Ya. Saya kembali ke semula dulu, persyaratan itu dibuat terpisah, mungkin hanya dengan pernyataan tidak sengketa, pernyataan penguasaan fisik, mungkin itu aja perubahannya. Untuk yang sekarang hanya dicampurkan. Jadi untuk kemarian hak. Nah, kalau pernyataan fisik dan sporadik itu apakah hanya untuk penerbitan hak atau permohonan sertifikat awal? Semua pendaftaran itu kan harus ada penguasaan fisik. Harus ada penguasaan Ya, fisik. harus dikuasain fisiknya. Kalau fisiknya nggak diurus, nggak dipelihara. Baik. Yang dimaksud penguasaan fisik saudara kan saudara saksi di BPN. Yang dimaksud dengan penguasaan fisik itu apa? Yang dimaksud dengan penguasaan fisik itu fisiknya itu dipergunakan, dipelihara, batasnya dipergunakan, dimanfaatkan, tidak diterlantarkan. Oke, baik. Apabila tanah tersebut digunakan oleh orang lain atau dipelihara oleh orang lain dengan dasar pengelolaan, apakah itu termasuk penguasaan fisik? Waduh, saya nggak tahu kalau itu, Pak. Misalkan saya punya tanah, Ya. tapi saya amanatkan kepada orang lain untuk kelola tanah itu. Boleh-boleh aja. Mungkin. Apakah itu termasuk penguasaan fisik? Penguasaan fisik itu dari yang punya, mungkin Pak, yang dimaksud di sini. Ya. Kalau misalkan saya punya tanah banyak bidang, kan tidak mungkin juga saya menempati semua bidang. Apakah penguasaan fisik itu harus saya yang menempati atau boleh saya sewakan atau saya kelola dengan orang lain? Boleh. Secara aturan harus menguasai sendiri, karena di situ ada persyaratan tanah yang dipunyai oleh pemohon. Artinya tanah selain yang didaftarkan ini yang mana saja tanah dia. Itu gunanya pernyataan tanah yang dipunyai itu arahnya ke situ. Jadi kalau saya punya tanah 5 bidang di mana aja itu saya wajib memelihara dan menggunakan di situ. Kategori memelihara itu apakah boleh dipelihara oleh orang lain? Maksudnya saya Saya sewakan. nggak ngurus sampai ke sana, Pak. Nggak ngurus sampai Ya, ke sana. ke situ saya, Pak. Satu lagi, permohonan tadi saudara saksi sudah menjelaskan bahwa ada beberapa syarat yang sudah disampaikan berkas ya. Salah satunya BPHTB dan BPH. Apakah permohonan dari saudara terdakwa yang disampaikan menurut Sukanto, BPHTB dan PPH-nya apakah sudah dibayar? Kalau yang saya lihat BPHTB-nya sudah terlampir, sudah ada. Tapi masalah pembayaran saya tidak tahu. Oh tidak, oke, baik. Terima kasih. Terdakwa silakan. Saudara saksi, saya mau tanya, misalnya saudara saksi punya tanah, sudah dibayar PBB-nya selama 30 sekian tahun, sudah punya sertifikat hak milik 35 tahun misalnya, terus preman-preman menduduki tanah itu, dia duduki, dia nggak mau keluar, dia nggak mau, dia bikin rumah dan lain-lain mungkin ya. Nah, menurut saksi, apakah dia sebagai orang yang menguasai fisik menurut negara ini akui yang mana sih? Yang benar-benar duduk di situ atau yang mempunyai hak milik dan membayar pajak dan sebelumnya menggunakan tanah itu sebelum diserobot? Silakan. Atau saudara nggak bisa menjawab? Saya nggak bisa menjawab itu, Pak. Nggak ngerti saya. Baik, Itu terima jawaban. kasih. Baik, terima kasih. Saya mau tanya mengenai proses balik nama. Proses balik nama ini perbuatan hukum atau mencatat peristiwa hukum? Kalau peralihan hak itu, balik nama itu ada yang kalau peristiwa hukum itu kalau pewarisan karena adanya meninggal harus diwariskan, itu namanya peristiwa hukum. Kalau perbuatan hukum itu melakukan pembuatan akte jual beli sehingga dapat beli, itu namanya perbuatan hukum yang saya tahu itu, Pak. Baik. Mohon minta lampiran 13.
balik nama ke waris, berarti kan kalau nggak salah itu prosesnya nama ayah saya dicoret dan kemudian nama ahli waris dicatat. Itu saja sebenarnya ya. Berarti ketika ayah saya meninggal, sebenarnya hak itu sudah menurun ke ahli warisnya secara otomatis dan hanya mengikuti dari akta keterangan waris, benar? Berarti tidak menimbulkan hak baru, memang itu udah punya keluarga gitu. Betul. Berarti dengan adanya balik waris, balik nama waris, tidak menimbulkan hak baru untuk saya, hanya pencatatan peristiwa hukum aja. Nah, dapatkah perbuatan itu menimbulkan kerugian bagi Tepitnyo, yaitu adalah nama yang sudah dicoret karena dia sudah menjual di tahun 1982? Saya tidak tahu itu Pak, saya nggak ngerti kali itu. Oke. Nama yang sudah dicoret Tepitnyo, dia sudah melepas haknya. Apakah dia dirugikan dengan adanya permohonan balik nama waris yang diajukan oleh PPAT saya? Tidak tahu. Baik. Mengenai lampiran 13, tadi kan ada namanya mencatat peristiwa hukum, bukannya peralihan hak ya. Tapi saya bingung, di lampiran 13 ini ada permohonan untuk pengukuran, konvensi, pendaftaran hak milik, pendaftaran yang mana yang harusnya dilingkari? Yang dilingkari biasanya yang tulisannya permohonan peralihan hak. Berarti nomor 5 ya. Saksi waktu melihat lampiran ini, lampiran 13, belum diisi permohonannya untuk apa? Bagaimana tahu ini untuk permohonan balik nama waris? Kan ada berkasnya yang bunyinya apa itu bentuk akta jual beli itu ada peralihan hak juga. Baik. Waris itu jenis peralihan hak. Berarti lampiran 13 ini saja, kalau misalnya satu surat ini saja tidak dapat menimbulkan hak baru ya, harus dilengkapi dengan permohonan atau sertifikat dan lain-lainnya ya. Berarti oke, baik. Untuk pihak yang merasa memiliki hak atas tanah itu, seharusnya ia mengajukan blokir atas sertifikat itu, betul? Apabila dia memang berasa ada sengketa. Saya nggak tahu Pak. Oke. Sebab ini bukan ahli juga, tapi pengalaman yang ditanya ya. Saksi saya pernah diundang ke BPN dan bertemu dengan orang yang bernama Johan, saudara Johan juga. Ya. Tapi orangnya bukan yang saya lihat. Bukan saya. Bukan. Saya Johan asli Pak. Oke. Baik. Nanti nilai sendiri. Jangan ada yang atas namakan Johan gitu ya. Padahal bukan Pak Johan. Nilai sendiri. Saudara saksi mengenai penolakan yang katanya oleh atasan itu, kenapa saya tidak pernah menerima surat resmi atas penolakan tersebut? Gini Pak, saya penolakan itu saya hanya informasikan ke yang menyampaikan berkas ke saya, Pak Wahyu. Baik, terima kasih. Saat melakukan pengecekan berkas, dicek nggak ada yang putusan-putusan pengadilan sebelumnya? Saya tidak mengecek. Berarti SOP-nya hanya cukup mengecek di SKPT, ada sengketa atau tidak gitu ya? Iya, semuanya harusnya tercover di sana. Di SKPT. Baik, terima kasih. Ada indikasi tidak kalau sertifikat yang sudah diserahkan ke BPN, sertifikat asli itu adalah sertifikat palsu atau sertifikat bodong? Kenyataannya ada aja sudah yang bodong ada. Oke, tapi yang sertifikat SAM 5 ini, Iya. apakah ada indikasi kalau itu Kalau bodong? untuk bodongnya tidak. Yang saya tahu, saya sedikit mengenal sertifikat yang asli itu ada bodong tertentu dan dia sama. Jadi bukan bodong ya? Bukan bodong. Bukan bodong. SAM 5 yang diserahkan oleh PPAT bukan sertifikat bodong. Bukan, karena dia sesuai dengan buku tanahnya. Baik. Dalam surat kuasa untuk proses balik nama, ada nggak indikasi surat kuasa itu untuk memalsukan surat atau membuat surat palsu, atau hanya untuk proses balik nama aja? Saya tidak tahu itu. Oke, mengacu pada pengalaman saksi Johan di BPN yang cukup lama ya, dan dikaitkan dengan pembatalan SK pembatalan sertifikat yang tadi,
Wajar nggak sih sertifikat yang sudah 35 tahun dibatalkan begitu saja tanpa ada putusan pengadilan? Saya tidak tahu itu. Mungkin itu saja dari saya. Kaitannya saksi juga dengan itu. Saudara saksi, saya ingin bertanya tentang lampiran 13. Lampiran 13 ini kan dalam bentuk form. Bahkan ketika ada map untuk pengajuan peralihan kan sudah ada form. Sudah ada. Atau begini formnya, atau berbeda. Sebab ada dua lampiran 13 hari ini yang muncul. Ada yang punya tulisan ini, bahwa tanah yang dimohonkan tersebut tidak dalam keadaan sengketa dan dikuasai secara fisik. Sementara yang form yang lain itu tidak ada tulisan ini. Yang benar yang mana? Itu saya mau cari kepastiannya dulu, kan saudara dari BPN ini. Saya kalau form itu semuanya itu sebenarnya produknya BPN karena tempatnya mencetak itu kan. Iya itulah. Nah sekarang kalau begitu saya tanya, apakah lampiran 13 ini yang dimasukkan kepada saudara yang sampai ke saudara atau bukan? Saya lupa Pak itu Pak. Lupa. Saya nggak ingat saya bagaimana. Yang mengisi form ini siapa? Yang mengisi itu adalah pemohon Pak. Pemohon. Yang melingkar ini konversi pendaftaran itu siapa yang melingkari ini? Itu kalau yang pemohonnya paham yang mau dia daftarkan harusnya dia ngisi sendiri Pak. Semuanya itu harus. Sekarang dia nggak ngisi. Kalau nggak ngisi itu kita harus lihat berkas yang diinginkan ini arahnya kemana. Seperti akte jual beli berarti ada peralihan dari berapa satu. Oke. Baik. Ini terkait dengan lampiran 13. Di dalam lampiran 13 ini ada lampiran lainnya lagi. Contoh SHM. Ada enggak? Ya, ada. Ada, ingat saudara. Ya. Oke. Ada enggak PPH? PPH ada. Atas nama siapa? Kalau PPH itu adalah kewajiban. Bukan, saya nggak tanya itu. PPH itu apa itu? Pajak penghasilan. Iya. Siapa yang bayar itu? Tahu nggak? Pemohon. Iya, ada tulisan nama pemohon di situ di PPH itu. Ada. Saudara lihat suratnya. Saya kalau untuk yang ini nggak ingat Pak. Iya, saya tanya itu yang saya tanya gitu yang saudara lihat. Siap. Gitu. PBB ada? PBB. Atau nggak ingat lagi? Lupa Pak. Lupa. Apa kalau lupa? BPHTB. BPHTB ada. Ada. Atas nama siapa? Nama ahli waris kalau tidak salah. Kalau tidak salah, kalau salah. Ya karena BPHTB pajak perolehan hak. Ya, saya mengerti. Sekarang saya tanya namanya siapa dalam BPHTB itu kan saudara lihat tiba sampai dengan saudara. Saya mau uji sampai di mana kecermatan saudara saat menerima surat itu. BPHTB itu pasti atas nama ahli waris. Pastinya gimana saudara lihat nggak? Ahli waris siapa namanya tuh? Ahli waris. Saya lupa kalau namanya. Udah kalau lupa selesai pertanyaan saya. Permohonan ini lampiran 13. Permohonan apa? Kan sudah ada lampiran 13 ini berupa permohonan juga. Ini permohonan apa yang dimaksud ini? Oh yang detik-detik lampirannya mungkin. Iya, permohonan apa ini? Adakah lampiran? Lampiran berkas yang lainnya. Iya, apa lampiran berkas lainnya apalagi gitu? Coba saudara sebutkan gitu. Lampiran lainnya itu seperti ada surat cerai. Ada nggak itu surat itu cerai itu di dalam berkas ini? Tidak ada. Nggak ada. Surat apa yang ada kalau gitu? Kalau surat yang ada seperti sertifikat asli. Iya, itu lampiran 13. Dengar Pak, ini lampiran 13 ini permohonan. Ya. Dilampiri oleh sertifikat keterangan waris, PPH, PBB, BPHTB dan permohonan. Sekarang pertanyaan saya pada permohonan ini saudara bilang itu berupa lampiran surat-surat lain. Nah, surat-surat lain dalam berkas pengajuan peralihan ini apa yang dilampirkan? Tidak ada Pak, tidak ada lagi. Kalau sudah dicantumkan. Oh, tidak ada lagi. Ada nggak AJB nomor 202? Tidak ada Pak. Nggak ada. AJB lain nggak ada ya? Nggak ada dilampirkan. Oke. Kalau nggak dilampirkan, artinya
lebih bagus itu dilampirkan ya, biar lebih jelas bagi pihak BPN ya, betul ya? AJB yang dimaksud apa Pak? AJB 202, saya nggak perlu jelasin. Ada nggak AJB 202 pada waktu pengajuan lampiran 13 ini? Ada atau tidak? Aku sudah lupa. Tidak ada. Hah? Tidak ada Pak. Tidak ada, tidak ada. Oke. Surat-surat lain yang dimaksud apa lagi misalnya? Tadi kan sudah bilang, mungkin ada lampiran surat-surat lain selain yang tertulis dalam lampiran 13 ini. Surat cerai misalnya, apa lagi? Begini Pak, maksudnya saya gitu Pak. Ketika itu ada, itu kan maksudnya lampiran berkas ya Pak. Ketika itu ada berkas yang di luar persyaratan itu, ada yang dilampirkan lagi, dicatatkanlah di situ. Oke. Udah. Jadi kalau tidak terlampir tidak dicatatkan. Oke. Kalau begitu saya maju ke yang lebih jauh lagi. Soal ada perkara, ada penyitaan, BPN bisa tahu sendiri nggak atau harus ada laporan? Kan tadi kalau nggak ada nggak dicatatkan. Sekarang pertanyaan saya, misalnya ada perkara perdata, ada penyitaan dalam perkara itu, ya kan? Ada perkara perdata, ada perkara pidana, atau ada penyitaan atas suatu bidang tanah, BPN itu akan tahu sendiri atau harus dilaporkan ke BPN? Harus dilaporkan. Harus dilaporkan. Kalau nggak dilaporkan? Tidak ada catatan. Iya, pertanyaan saya, kalau nggak dilaporkan tahu nggak? Bisa tahu sendiri nggak BPN? Tidak tahu. Nggak tahu. Karena di BPN sendiri ada bagian SKP-nya kan yang. Iya. Oke, sekarang pernah tidak saudara itu dilaporkan bahwa ada perkara pidana terkait dengan AJB atas SHM ini? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Oke. Pernah tidak ada laporan yang masuk ke saudara informatif sifatnya pun nggak masalah? Ada perkara perdata yang masuk bahwa kami sudah menang atau kami sudah kalah, ada enggak? Enggak tahu waktu itu. Ada enggak dilampirkan putusan pidana kah atau putusan perdata kah? Ada enggak dilampirkan surat-surat putusan semacam itu? Hah? Enggak ingat. Terdakwa tidak pernah dikonfirmasi terkait dengan kebenaran surat-surat ini yang menjadi lampiran dari lampiran 13 ini. Pernah nggak terdakwa diajak konfirmasi gitu? Di kantor ditanya-tanya, Pak, ini BPHTB-nya betul ya? Misalnya gitu ya. Ada nggak, maaf, aslinya misalnya. PBB ada nggak aslinya Pak? Ada nggak konfirmasi seperti itu? Belum. Ada tahapan konfirmasi begitu? Tidak ada. Untuk masuk tidak ada. Kemudian kita beralih ke yang berikut. Tinjauan lokasi, verifikasi faktual, pergi ke lokasi. Pernah nggak dalam kaitan proses ini, balik nama ini, itu ada kunjungan ke lapangan dari pihak BPN? Kalau secara aturan tidak, tapi kalau kita perlu ada turun ke lapangan tidak tidak. Iya, saya tanya dalam perkara ini, saya nggak tanya yang lain-lain, saya nggak tanya tanah-tanah lain, saya tanya yang khusus ini ada nggak peninjauan lokasi gitu? Peninjauan lokasi kalau secara resmi atau tidak ada dalam perkara ini? Tidak ada Pak. Tidak ada. Saksi ya. Saksi yang sudah kenal ya sama Pak Marimin Pak. Pak Marimin kenal. Kenal ya. Ya. Dalam perkara ini ya ada peralihan pendaftaran ini ya, peralihan. Nah ini ya. Apakah Pak Marimin hubungi saudara atau bertemu dengan saudara di kantor?
Waktu pendaftaran ini ya pernah ya. Iya, pernah. Terus apa yang dibicarakan? Ya Pak Marimin hanya menanyakan prosesnya agar segera diproses. Kita minta bantuan ke saudara Iya, untuk perlancar itu aja sebatas itu ya, penanya. sebatas ya, tapi nggak berhasil ya Pak ya. Ya, Terus saudara kenal dengan PT MBM Mandiri wow, Bangun enggak tahu Pak. Makmur, nggak kenal ya. Terus saudara kan telah menerima perlengkapan itu ya, kan saudara lapor ke kasih SKP ya. Alasannya apa? Pernah diterangkan sama kasih ke saudara? Saya tidak dijelaskan secara ini, tidak ada penjelasan. Apa ada surat keberatan dari PT MBM ke BPS Kabupaten Tangerang? Awak ini ada keberatan? Tidak ada Pak, saya tidak tahu. Tidak tahu ya saudara ya? Tidak tahu ya. Saudara kan tentang peranan tadi ya, pemilu pertama kan David Nio, beralih ke Kaitan Wijaya, beralih kemudian ke Susta Kadra ya, namanya terdakwa ya. Saudara dengar ada keberatan dari pemilu pertama David Nio? Saya Ada tidak keberatan peralihan itu tadi loh? Nggak tahu. Tidak ada. Tadi dari perkara 5 Saya tidak tahu. itu kan ponakannya terbukti kan? Saya tidak tahu. Nggak tahu Pak ya? Nggak tahu. Saudara pernah dengar ada peringatan somasi dari terdakwa dari PT MBM untuk menyerahkan sertifikatnya terdakwa ke PT MBM? Saya juga tidak Nggak tahu. pernah juga ya? Terus saudara pernah dengar nggak ahli waris dari PT MBM menjadi kuasa untuk mengurus sertifikat ini ke PT MBM? Pernah dengar? Saya tidak tahu. Nggak tahu. Mengingat waktu, bila bersetuju tidak ada kesempatan kedua. Setuju. Ya. Alhamdulillah. Enggak itu. Tuh. Ada? Enggak ada ya? Terdakwa. Oh ada. Oh iya. Kalau ada kita berikan. Sedikit aja. Saya sudah mulai cerah ini. Sedikit aja. Tadi kita dengar dari kemarin kita dengar dari PPAT bahwa kalau untuk jual beli itu tidak boleh, BPN tidak akan memprosesnya kalau nggak salah. Apakah itu benar? BPN tidak akan memproses jual beli karena sudah ada izin lokasi atas nama Agung Sedayu. Saya nggak tahu itu Pak. Baik. Dan kedua, sertifikat hak milik yang asli itu kan disita ya? Itu disita dari tangan Bapak atau dari tangan orang lain? Disita tadi dari teman saya yang membawa berkas tadi, Pak Wayono. Pak Wayono. Diambil, disitanya dari dia. Saya hanya melihat dan menyaksikan aja. Baik, Bapak tahu nggak kalau perkara itu sudah di SP3 berdasarkan tidak cukup bukti dan sertifikat itu kemudian dikembalikan ke BPN dan kemudian dikembalikan ke saya? Saya Tidak tahu. Baik, terima kasih. Itu saja yang mulia. Cukup ya. Tanggapan atas keterangan saksi dalam pembelaan terdakwa? Ya, dalam pembelaan. Ya, mulia. Ya, oke. Terima kasih Bapak sudah hadir di persidangan ini, berkenan meninggalkan ruang persidangan. terima kasih. Sama-sama. Tidak, nanti jawab tangan di itu ya perwakilan.